Oke, selamat datang kembali ke DSC ke-8 ini. Nah, di sini materi kita bakal belajar tentang authentication with JWT. Nah, apa sih autentikasi itu? Nah, di sini kita bakal main ke login dan register logic-nya. Nah, authentication itu apa? Authentication merupakan proses yang digunakan untuk melakukan pengecekan atau identifikasi seorang user. Nah, misalkan kita kan ada login sistem dan register sistem ya. Nah, bayangkan aja kayak gini sih. Kalau misalkan kita anak BINUS, kita mahasiswa dari univ B misalkan, nah tapi kita mau akses ke website lain, misalkan website kampus A gitu misalnya. Nah, itu kan mereka kan ada login dan register, jadinya kita nggak bisa sembarangan masuk. Nah, jadinya tuh kayak melindungi data-data mereka dari orang-orang yang tidak punya kepentingan di situ. Nah, nextnya ada authorization. Nah, authorization itu seperti kayak ada akses dalam user yang boleh dilakukan dan tak boleh dilakukan. Nah, contohnya tuh apa? Contohnya tuh kayak misalkan ada admin, ada dosen, dan lain sebagainya, ada mahasiswa. Nah, admin ini dia bisa delete setiap post yang ada, baik itu dosen dan mahasiswa. Dia bisa delete data dosen, delete data mahasiswa. Nah, dosen dia bisa update mata pelajaran, input nilai dan lain. Habis itu tambahkan pelajaran atau tambahkan tugas. Dan mahasiswa aksesnya adalah dia bisa melihat list-list data, list-list jadwal mereka dan sebagainya kayak gitu. Nah, berikutnya ada session. Nah, session ini merupakan interaksi antara pengguna dengan website dengan tujuan menyimpan variabel pengguna supaya bisa diakses pada page yang lain pada website kita. Nah, contohnya tuh apa? Aku bisa bilang kayak misalkan session itu kayak hak akses kita lah, atau misalkan kayak tiket masuk kita. Nah, kalau misalkan di taman bermain, misalkan Dufan atau yang taman bermain lainnya gitu, itu kan ada kayak kasih kita tiket masuk ya. Nah, tiket masuk itu, dengan adanya tiket masuk itu, kita bisa main di mana aja. Kayak misalkan kita bisa main di main wahananya, rumah rumah hantunya, apa dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ada cookies. Nah, cookies merupakan blok penyimpanan data pengguna yang tersimpan di browser. Nah, jadi nih cookies tuh ada di browser kita sebenarnya. Dan contohnya itu kayak misalkan gini, YouTube. Nah, YouTube itu dia bisa kayak identify kita. Misalkan kita udah close YouTube nih. Kita udah close YouTube, misalkan kita lagi nonton tutorial coding pada menit, kita berhenti di menit 3. Nah, kalau misalkan kita buka YouTube di HP atau buka YouTube lagi di browser, nah dia bakal langsung buka YouTube yang terakhir kali kita nonton dengan waktu sekian kayak gitu. Atau misalkan cookies, misalkan kita udah sering akses apa nih, akses laptop misalkan VGA. Nah, berikutnya kayak misalkan Tokopedia atau Facebook gitu, dia bakal rekomendasi VGA-VGA yang mana untuk kita kayak gitu contohnya. Nah, kemudian ada JWT. Nah, JWT ini bisa dibilang kayak modulnya JavaScript yang dia token bersifat formatnya JSON. Nah, kita bahkan sering main di JWT di sini. Nah, palingan sebelum itu aku bakalan teman-teman bisa cek di sini kalau misalkan teman-teman mau lanjut codingan. Soalnya kita bakalan pakai codingan yang kemarin. Kita bakal lanjutin DSC 7 kita. Nah, di sini biar kita menghemat waktu juga. Nah, palingan hal yang ingin aku lakukan pertama adalah di sini ada tes PDN 7. Nah, aku by the way nanti aku bakal praktekkan juga di TypeScript. Nah, di sini aku bakalan kayak kita pertama-tama install dulu deh. npm install JSON web tokennya. Nah, ini JWT-nya ya. Enter aja. JW ini aku perbesar aja biar kelihatan. Nah, teman-teman tunggu sampai dia selesai.
Nah, kalau misalkan sudah, berikutnya npm install cookie parser. Nah, ini kita bakal main ini. Yang pertama untuk JWT-nya, yang satu lagi untuk cookies-nya. Karena nanti kita juga bakal simpan data kita di cookies. Nah, kalau misalkan sudah, palingan di sini harusnya kita masih ada file.env ini. Nah, file.env ini aku bakal tambahkan ini, jwt token. Nah, ini aku bakal isi dengan value-nya kayak gini. Di sini aku bakalan require enggak dulu deh. Aku bakalan ganti cmd ini ke node. Nah, di sini udah jadi apa? Entry node di node CLI kita. Nah, di sini aku require apa? Require crypto. Di sini tujuan aku bakal generate JWT tokennya. Jadi itu bakal jadi kayak sebuah token atau tiket masuk kita nantinya. Random bytes 64. Ini teman-teman bisa ikutin buat generate tokennya. Nah, setelah itu teman-teman kopas saja semua ini. Teman-teman kopas. Kalau misalkan sudah kopas, letakkan di .env-nya. Nah, harusnya udah ya. Nah, udah. Nah, palingan sebelum itu mungkin biar ada bayangan nanti kita mau bikin kayak gimana. Aku bakal tunjukin satu buah contoh tentang semua ini materi kita hari ini. Pertama-tama aku bakal buka website smapps.binus. Nih, aku bakal buka. Nah, di sini pertama-tama aku bakal langsung ke halaman loginnya. Nah, kemudian setelah itu aku bakal coba login. Nah, setelah itu kalau misalkan aku udah login, aku bakal kopas URL ini dan aku bakalan logout. Nah, kemudian aku bakalan paste di sini URL yang udah aku kopas. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah aku tidak bisa akses SM binus halaman home, halaman SM. Nah, aku tak bisa akses URL ini. Nah, kenapa aku nggak bisa akses sekarang? Karena aku udah dilindungi sama sessionnya. Nah, tadi ketika kita lakukan proses input, kita mau lakukan proses login, itu sebenarnya pas kita udah submit, dia bakalan generate session untuk kita. Nah, sessionnya berlangsung berapa menit? Sessionnya itu bakalan berlangsung lama. Kalau misalkan kalian biasanya biarin SM binus ini lama, dia bakalan selesai dengan sendirinya. Palingan 20 menit atau 30 menit nanti, dia bakalan ke logout dengan sendirinya kalau misalkan kita refresh. Nah, kalau misalkan kita udah logout, itu bakalan nge-kill sessionnya. Kayak gitu. Jadi, sessionnya udah kehapus. Kita nggak ada tiketnya lagi. Kayak gitu. Nah, sama kayak di sini nanti biar lebih gampang. Palingan sebelum itu, aku bakal bikin controllers. Aku bakal bikin di sini deh. Users controller.js. Nah, berikutnya ada model. Model aku bakal bikin users model.js. Nah, berikutnya ada roots. Nah, rootsnya adalah users root.js. Nah, setelah itu berarti yang harus kita lakukan adalah kita bakalan ngebuat modelnya terlebih dahulu. Nah, di model ini palingan aku bakalan bikinnya mungkin kayak gini aja. Seperti biasa kita panggil dulu modul Mongoose kita. Nah, setelah itu kita panggil skema. Kita bikin skema di sini. Mongoose skema.
Dan berikutnya kita bakal bikin cons user schema. Di sini new schema, kita bikin datanya palingan simple aja. Untuk saat ini kita bikin username dengan tipe string, di mana dia harus diisi. Kemudian berikutnya ada apa? Berikutnya ada user email. Nah, user email sama type-nya adalah string. Required-nya adalah true. Berarti dia harus diisi. Dan yang terakhir adalah user password. Type-nya adalah string. Required-nya true. Dan yang terakhir adalah timestamp. Kita bikin true. Nah, kalau misalkan sudah, kita tinggal export. Modul exports. Modul exportnya adalah mengose model. Jadi di sini udah jadi model user ya. Modelnya namanya user dari skema user skema. Gitu. Nah, kalau misalkan sudah, berikutnya adalah kita ke user controller di sini. Nah, di user controller palingan sebelum itu aku baru ingat kita harus tambahkan satu buah modul, karena ini adalah password. Kita harus kayak bikin passwordnya itu di enkripsi. Jadinya tidak bisa dibaca langsung. Nah, oleh karena itu ini aku bakalan exitkan dulu CLI-nya. Nah, setelah itu aku tambahkan satu buah modul namanya bcrypt JS. Nah, teman-teman tinggal install aja. Teman-teman tunggu sampai selesai. Nah, kalau misalkan sudah, berikutnya harusnya udah. Kita tinggal kembali lagi ke user controller. Kita panggil pertama model usernya dulu. Cons user sama dengan require apa? Models user model. Nah, berikutnya JWT JSON Web Token. Jadi di sini kita bakal main JWT-nya sekarang. Habis itu ada cons bcrypt buat nanti kita mau crypt passwordnya. Nah, habis itu kita panggil juga .env karena nanti kita mau panggil JWT token yang ada di file .env-nya. Nah, berikutnya kita tinggal panggil aja JWT token yang ada di .env-nya. Nah, palingan harusnya, oh ya, sama satu lagi aku mau tambahkan di sini satu buah variabel namanya sort. Soalnya aku tambahkan jadi 10. Nah, sort itu apa? Sort itu bisa dibilang random data yang biasanya digunakan pas untuk input. Jadi di sini kayak dia minta hashnya berapa kali gitu kan? Atau enggak dia intinya ini kayak dia minta hashnya berapa kali? Kalau enggak diminta hashnya 10 kali atau enggak di modul 2 kali ya, kayak logika kayak algoritma hash gitulah ya. Nah, kemudian palingan sekarang kita bikin cons register user sama dengan asynchronous function, row function. Nah, cons login user, async request dan response. Nah, register user itu gampang. Kalian tinggal bikin aja username, user email, sama user password. Nah, tapi passwordnya kita bikin dia jadi plain text password dulu. Karena nanti kita kan mau user passwordnya kan kita mau tujuannya mau decrypt kan datanya. Nah, setelah itu request body. Nah, kalau udah, berikutnya tinggal bikin variable user
new model user. Nah, usernya ada username, user email, dan yang terakhir adalah user password. Tapi user password di sini kita harus scriptkan dia terlebih dahulu. Nah, user password sama dengan await script. Scriptnya ada hash. Nah, hash di sini, nah, dia menerima harus dua parameter. Yang pertama adalah stringnya, yang kedua adalah solnya. Nah, solnya bisa berupa string ya sebenarnya ya. Kalau kalian baca, nggak mesti harus number. Nah, palingan di sini yang pertama adalah kita mau hashkan plain text password dengan solnya 10 kayak gitu. Nah, kemudian user password sama dengan user password gitu. Nah, setelah itu user dia tinggal save datanya doang. Nah, palingan kita return seperti biasa, kita return response. Misalnya message-nya user gini aja, create user sukses. Datanya adalah user yang udah dibikin kayak gitu. Nah, setelah itu berikutnya adalah login user. Nah, login user palingan di sini aku tambahkan satu buah metode lagi deh, namanya const verify user. Nah, verify user aku bakal bikin dia asynchronous function dengan menerima email dan user email dan user password. Nah, setelah itu kita bikin dulu di sini ya. Let user email dan user password sama dengan request body. Ini kita nggak bikin plan ya, soalnya nanti di bygrade hash-nya itu akan ada function buat bandingin, buat kayak compare gitu. Nah, setelah itu di verify user. Nah, verify user kita bikinnya kayak gini. Const user, await user untuk mencari user email yang sesuai. Nah, setelah itu kita bikin jika user tidak ditemukan, maka kita returnnya, kita return response-nya. Return response-nya adalah status error. Errornya adalah email, user email tidak ditemukan. Nah, berikutnya apa? Berikutnya tinggal kita verify dulu. Kita verify by crypt s. Nah, kita mau verify passwordnya dengan password yang ada di usernya. Nah, jadi di sini yang pertama adalah user password dengan user punya user password. Jadi di sini dia bandingkan yang input, dan bandingkan user password yang ada di user kayak itu, yang udah kita cari tadi sebelumnya. Nah, setelah itu kita bikinnya jika verify-nya sukses, verify-nya betul, maka kita bikinnya token. Kita di sini bikin dulu ya variable global, var global namanya token. Ini. Nah, bisa bikin kayak gini dulu biar jaga-jaga. Nah, setelah itu berikutnya di token ini kita bikin token sama dengan jwt user web tokennya ada metode namanya sign. Nah, sign ini kita passing data user kita palingan. Nah, di sini ada ID. Kita passing ID-nya juga, user ID, username. Habis itu user email. Nah, habis itu type-nya. Karena yang biasanya login itu user, di sini teman-teman bisa itu ya. Type-nya teman-teman bisa kayak manipulasi ya. Di sini ini kayak authorization aja. Teman-teman tinggal kayak tambahkan di user modelnya ini, user role, role user gitu, user. Jadinya teman-teman tinggal bikin type-nya apa. Bisa type-nya sesuai dengan user, type-nya itu admin dan lain sebagainya.
Cuma ini keterbatasan waktu aja. Ya, takutnya nggak sempat. Dan yang terakhir adalah user password. Nah, setelah itu kita bikin kayak gini. Ini jangan lupa koma ya. Nah, kita bikinnya kayak gini. Ya, parameter kedua adalah JWT tokennya. Dan di sini parameter ketiganya kita bikin si token ini. Dia bakalan expire in 2 jam. Kayak gitu. Nah, setelah itu tinggal return response-nya adalah return status. Oke. Datanya adalah yang ada di token. Kayak gitu. Nah, berikutnya, ini kan verify ya kondisinya. Berikutnya kondisi yang kedua di mana dia nggak verify. Ya udah, kita tinggal return aja. Return status error password is invalid. Kayak gitu. Nah, setelah itu mungkin kita kembali ke login dulu. Nah, di si login ini kita tinggal bikinnya kayak gini aja. Kita bikin response. Nah, response didapatkan dari verify user. Ya udah, berikutnya response sama dengan verify user, di mana ada user email dan user password. Nah, tinggal kita bikin kayak gini. Jika response statusnya, nah di sini harusnya ada status oke. Nah, kalau misalkan statusnya oke, statusnya itu oke, maka yang harus kita lakukan adalah kita passing JWT tokennya ke cookie. Nah, kalau misal karena cookies nanti itu bakal jadi tempat kita simpan. Nanti aku bakal show token. Nah, di sini dia akan menerima variabelnya token, di mana value itu token. Nah, berikutnya adalah match age-nya, waktu batasannya. Karena di sini session kita bikin dia jadi 2 jam, maka cookies juga kita harus sedia bikin dia jadi 2 jam. 2. Nah, cara bikin 2 jam kayak gini. Pertama-tama, karena ini masih milisecond, milik ke second itu 1000. Ya udah, kita kalikan dulu 1000. Nah, setelah itu karena 1 detik 60, ya udah. Karena 1 menit itu 60, ya udah, kita kalikan 60. Dan di 1 jam itu adalah 60, kita kalikan 60 lagi. Maka karena ini 2 jam, ya udah, kita kalikan 2. Kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa hitung manual sebenarnya. Nah, berikutnya palingan kita sediakan HTTP only dia itu true. Di sini ya, bukan sini. HTTP only, bukan. Oh, sini sih. HTTP only bikin dia jadi true. Kayak gitu. Nah, palingan setelah itu tinggal kita rest status 201. Send-nya adalah response, punya response. Kayak gitu. Harusnya response punya response. Harusnya adalah ini. Ya udah, return response aja sih sebenarnya. Itu. Kayak gitu. Nah, tinggal kita ekspor aja. Kita ekspor register sama login. Nah, kalau misalkan sudah kita ke roots. Nah, roots ini sebenarnya sama kayak itu ya, post roots ya. Ya udah, seperti ini kita tinggal, ini teman-teman bisa kopas aja, atau nggak mau kopas kita biasakan aja deh. Const express required express. Ini buat bikin routernya. Express router. Nah, panggil user controller. Dapatkan dari modul controllers.
punya file namanya users controller kayak gitu. Nah, tinggal dibikinnya kayak gini. Router postnya pertama adalah login. Habis itu user controller punya metode namanya login. Router post pertama register, user controller register, modul exports router. Nah, udah. Kalau misalkan sudah, kita tinggal kembali lagi deh ke FJS. Nah, FJS kita tinggal tambahkan beberapa kayak gini. Cons dulu. Di sini aja deh. Cons cookie parser. Karena di sini kan apps-nya kita harusnya bikin default dia sebagai cookies parser biar dia bisa dapatkan akses simpan di cookies gitu. Nah, berikutnya tinggal app use cookie parsernya. Nah, kalau misalkan sudah, tinggal app use v1 users dan usernya didapatkan dari cons punya user router require src roots users root kayak gini, dan user router punya router kayak gini. Nah, mungkin harusnya udah, tapi sebelum itu kita bisa uji dulu deh palingan di sini karena mungkin di sini kita mau ujinya pakai Postman. Nah, mungkin ini bisa jadi sedikit tips and trick buat teman-teman yang kesusahan dan install Postman. Nah, di sini VS Code kebetulan dia ada extension namanya Thunder Client. Nah, teman-teman tinggal cari aja di extension. Di extension sini, cari Thunder Client. Nah, Thunder Client ini itu kayak Postman cara kerjanya. Dia REST API client for VS Code. Nah, jadi di sini teman-teman nggak usah buka Postman yang berat. Teman-teman tinggal buka aja di Thunder Client. Nah, si Thunder Client kita buka. Teman-teman bisa install dulu Thunder Client, dan kalau misalkan sudah, di sini dia bakalan ada logo Thunder kayak gini. Nah, teman-teman tinggal buka aja. Nah, kalau misalkan sudah bikin new request, palingan sebelum new request kita jalankan dulu deh. Oh, ada error rupanya. Errornya ada di FJS 12. Coba FJS 12 ada apa? FJS 12. Oh, oke, ini mungkin kebiasaannya. Kayaknya di user root ini harusnya nggak usah itu sih, nggak usah kurung kurawal sih. Kurung kurawal kan hanya untuk kayak variabelnya maksudnya. Kalau misalkan kita udah hilangkan, ya masih error ya. Root.js 202. User router JS6. Ya ada JS6 tuh nggak tahu apa. Oh, di sini harusnya lupa login user sama register user ya. Udah. Harusnya udah bisa. Mungkin kita coba lihat. Cookie parser is not function. Oke, coba di sini FJS-nya mana? Nah, requires cookie parser. Couldn't find declaration terkait cookies parser. Tadi harusnya kita udah install ya. Coba kita cek package.json-nya lagi. Cookies parsernya ada. Coba.
Use cookie parser. Cookie parser is not function. Dia errornya di mana? Ya udah, coba kita itu ya npm i save dev dulu. Ini aku terminal dulu. Clear npm i save dev. Types-nya adalah cookies parser. Oke. Cookies parser. Kita coba dulu. Kalau misalkan udah berhasil, semoga saja ini berhasil. Oh, kenapa dia error? Types not found cookies parser. Tidak ada cookies parser di sini. Lagian ini juga harusnya nggak pakai TS ya, TypeScript ya. Oh, di sini harusnya bukan S tapi E. Ini ya, kesalah. Yap, palingan di sini harusnya tinggal npm run dev aja. Harusnya udah bisa sih. Oke, throw error. Kenapa dia error? npm run dev module not found fjs 9. fjs 9 kenapa? Mungkin di sini gara-gara package JSON-nya. Iya, package JSON-nya cookies parser. Ya udah, berarti kita tinggal install sekali lagi. Kita clear dulu npm install cookie parser. Yep, berarti harusnya nggak pakai S ya, ingat. Kalau misalkan sudah, tinggal dijalanin aja lagi. Oke, dia ada error sepertinya. Dia errornya ada di JS17. Nah, coba JS17 ada apa? Host router. Oh, di sini ya harusnya. Host router. Apakah perlu pakai ini juga? Coba. Oh iya, bisa deh. Ya udah. Berarti kita tinggal kopas saja. Di sini standar client, new request, v1 yang pertama apa nanti? v1 users user register. Oke, berarti tadi ya. User register. Usernya ada tadi ada body ya. Oh ya, ini deh. Kita bikin dia post ya, karena dia metodenya tadi post. Username Randi, user email, user password 2001. Oke, kita tinggal register aja. Nah, berhasil ya. Kalau misalkan kita lihat di sini, harusnya ini udah masuk ke database sih. Teman-teman bisa cek sendiri sih di sini. Mau dibuka aja MongoDB kalian. Tapi karena aku udah terbiasa, harusnya ini udah masuk sih. Ya, teman-teman bisa login dan cari di cloud MongoDB kalian apakah ketemu atau enggak. Nah, palingan sebelum itu aku mau show dulu cookies itu di bagian mananya. Ini aku bakalan kayak ini aku tes dulu ya. Di sini harusnya teman-teman tinggal ke inspect element. Nah, cari di bagian
security bukan. Nih. Nah, ini dia. Nah, di sini. Nah, ini ada semua session yang ada yang bisa digunakan untuk biar kita bisa akses website binusnya ini. Nah, bayangkan kalau misalkan kita delete sekarang. Kita delete, habis itu kita refresh. Nah, dia arahin kita ke halaman Binusian login ini karena kita udah hapus cookiesnya. Tapi coba kita masukkan lagi. Kita login. Nah, langsung cookiesnya dia bakalan tergenerate juga kayak gitu. Nah, itu cookies tadi. Nah, kita kan udah bisa register nih sekarang. Habis itu kalau misalkan kita coba ganti ke login. Ini berarti tinggal hapus saja. Send. Nah, di sini kan udah ada tokennya nih. Nah, tujuan kita berikutnya adalah kita mau bikin halaman seperti post. Dia tak bisa akses ini. Dia tak bisa langsung akses insert. Dia tak bisa langsung akses update. Dan tak bisa langsung akses delete. Nah, berikutnya kita tinggal bikin satu buah file. Nama filenya adalah out.js ini. Nah, out.js ini aku bakalan bikin satu buah. Kita panggil modul jwt-nya. Kemudian kita panggil require.env config. Nah, post jwt token didapatkan dari variabel jwt token yang ada di .env. Nah, tinggal teman-teman bikinnya kayak gini. Kita bikin function namanya verify token. Ada request, ada rest, ada next. Nah, di sini next itu tujuannya adalah dia kayak kasih sebuah penghalang dulu. Jadi kalau setelah kita melakukan verify user, dia ada next. Tapi kalau kita belum verify, dia nextnya ini nggak bakal jalan kayak gitu. Nah, tinggal dibikin kayak gini. Bikin token didapatkan dari cookies. Nah, jika token tidak ditemukan, return aja status 403 send message a token is required for authentication. Nah, ini udah kalau misalkan kondisi tokennya tidak ada. Berikutnya tinggal nggak usah pakai else, bisa langsung kayak gini aja. Kita bikin try catch. Yang ini untuk return error. Yang berikutnya adalah kita mau bikin try-nya di sini. Verify sama dengan jwt verify. Verify-nya adalah token punya token. Nah, token ini kan harusnya dapatkan dari request cookies nih. Nah, request cookies itu dia dapatkannya dari sini. Di post controller di bagian di user controller, sorry. Di bagian login. Di sini ada cookies. Nah, ini dia. Kita mau passing si tokennya ini. Nah, di sini dia. Token punya token. Agak aneh ya. Tinggal kita bandingkan dengan jwt token. Kayak gitu. Nah, tinggal kalian return saja. Nah, tinggal export. Teman-teman tinggal export aja. Verify token. Gitu. Nah, kalau misalkan sudah di post root ini, aku bakalan nge-import satu buah itu. Aku bakalan import langsung dari out.js-nya. Jadi close out sama dengan require apa? Require dari luar ada satu buah file namanya user routes no. No.
out ini. Nah, berikutnya tinggal di sini. Nah, kita tinggal masukin aja sih. Kita terapkan out di sini. Kemudian di sini. Nah, ini buat tes ya. Di get-nya aku bakal tambahkan out ya. Jadi supaya nanti ini pas kita mau uji coba biar cepat aja sih. Out. Dan yang terakhir adalah out. Kayaknya nggak usah pakai kurung. Ini nggak usah pakai kurung, langsung aja. Nah, harusnya udah ya. Kita coba kembali lagi deh. Kita kembali ke sini. New request. HTTP localhost 3000 v1 post kayak gini. Send. Nah, ini kan harusnya kebetulan kita udah login ya tadi ya. Ya udah. Oh ya. Berarti kita bikin satu buah function terakhir deh untuk logout. Nah, palingan logout itu harusnya cukup simpel. Kita tinggal bikinnya kayak gini aja. Di sini kan kita udah define cookies sama sessionnya kan 2 jam ya. Nah, kita tinggal bikin mereka jadi berapa? Jadi satu itu aja. Nah, kita tinggal bikin satu buah logout function di sini. Kita tambahkan request response di mana res cookies. Nah, di sini kita bikin dia jadi 1 jam 1 detik doang. Match 1. Match ads kita kasih dia 1. Terus redirect login. Nah, kalau misalkan sudah, tinggal kita ke mungkin ini nggak usah sih sebenarnya sih. Ini kalau misalkan di web. Nah, harusnya udah. Berarti tinggal kita mungkin kayak gini aja. Tes message send message user already logout kayak gitu. Nah, kalau misalkan sudah, kita coba ke standard client. Kita lupa logout. Tambahkan logout di sini. User root kita bikin router post logout user controller logout kayak gini. Nah, kalau misalkan sudah, mungkin di sini kita bikin user logout send user already logout. Oke, sukses. Nah, berarti di sini kita coba akses ya. Nah, sekarang dia message-nya adalah invalid token. Itu berarti di sini kita udah selesai kasih akses di postnya. Karena di sini post root-nya ini kita udah kasih out gitu. Nah, jadi untuk JS kali ini harusnya udah kayak gini. Jadi teman-teman kalau mau akses insert post gini, misalkan nih insert post, kita pakai metode post ya berarti ya, atau itu nggak betul send. Nah, invalid token juga kayak gitu. Nah, untuk tes harusnya udah selesai. Nah, oke. Kali ini aku bakalan jelasin. Kemarin waktu itu kita sudah membuat dari sisi JavaScript. Sekarang kita bakalan ngebuat dari sisi TypeScript. Nah, di sini aku udah bikin 3 buah file di masing-masing 3 buah directory. Di controllers ada user controller, di models ada user model, dan di roots ada user roots. Nah, di sini sekarang kita bakalan ngebikin seperti kita mau bikin post controller di TypeScript di sini. Mungkin kita harusnya mulai dari model dulu ya. Di sini kita bakalan kita import dulu deh. Import, untuk importnya kita perlukan model dari Mongose, kemudian model dan skema. Nah, di sini harusnya untuk sementara kayak gitu. Nah, sekarang di sini kita bakal bikin satu buah interface yang nantinya buat memudahkan kita mau bikin atribut apa aja. Di sini ada username, kita pakai string.
Ada user email, kita pakai string juga, dan user password kita pakai string. Nah, berikutnya di sini kita palingan bikin user schema. Nah, kita extend dia sebagai skema dan new schema interface user seperti ini. Nah, sekarang di dalam ini kita bakalan ngedefinisikan atribut-atribut yang udah kita bikin nih. Kalau misalkan kalian udah bikin interface-nya di sini. Nah, di sini otomatis tadi kita udah lihat autocomplete-nya, dia mintanya ada username, email, dan password. Nah, udah kita masukin aja username. Nah, di sini kita pakai type dia sama string dan kita harus bikin dia harus diisi yaitu required true. Kayak gitu. Nah, kita lanjutkan dengan atribut lainnya. Sini pakai required true. Dan yang terakhir adalah user password. Type-nya string required true kayak gini. Nah, jangan lupa di sini kita pasang satu buah timestamp. Kita pasang dia jadi true seperti ini. Dan kita tinggal bikin const user yaitu user model yang interface-nya berdasarkan interface user. Modelnya adalah kita kasih nama dia modelnya user dari user schema kayak ini. Nah, setelah teman-teman udah nge-define modelnya, ini kan kita define modelnya nih, user model. Nah, berikutnya kita tinggal export model kita seperti itu. Nah, kalau misalkan ini untuk model harusnya kita udah. Berikutnya kita ke user controller. Nah, user controller di sini palingan kita perlunya pertama ada request dari Express dan response juga dari Express. Nah, berikutnya ada apa lagi? Ada user model. Jangan lupa extend dari user model. Habis itu di sini. Nah, ini palingan kita tadi seharusnya sama ya. Kita perlunya ada satu buah modul yaitu JSON Web Token-nya. Nah, di sini palingan kita install dulu deh. npm install types. Types-nya adalah JSON Web Token. Nah, jangan lupa di sini kita install satu lagi buat Bikegrip-nya. Nah, kalau misalkan sudah palingan harusnya di sini kita udah bisa pakai JWT lah ya. Kita bilang JSON Web Token. Dan yang satu lagi adalah Bikegrip. Nah, kalau misalkan sudah, berikutnya kita di sini kita bikin ya udah kita sama kayak yang kemarin. Oke, waktu itu kita bikin di sini kita jadikan dia not. Habis itu kita require. Require-nya adalah 68 sebentar. Require-nya adalah S68. Nah, di sini kita require crypto
Kita require crypto. Habis itu kita bakalan ngebikin si crypto ini. Ya dia punya random bytes 64 to string heads seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman tinggal copy aja ya di bawah ini. Teman-teman copy. Nah, setelah itu kita palingan simpan dulu di notepad atau dimanapun terserah. Nah, kalau misalkan sudah palingan sekarang kita harusnya bisa itu nanti buat key kita ya, jangan lupa. Nah, harusnya di sini kita bikin dulu post JWT token. Atau di sini mungkin kita bisa kayak gini aja. Kita lihat dulu harus di sini apakah .env kita udah ada. Nah, di sini kita udah belum ada .env kan. Nah, di sini palingan kita pas sama kita install types.env. Nah, tujuannya kita mau bikin satu buah environment yang nantinya kita bisa pakai berulang-ulang dimanapun dan kapanpun. Nah, di sini kita tinggal bikin satu buah file namanya .env dan kita pasang JWT token. Paste aja. Nah, kalau misalkan sudah, harusnya ini nggak usah pakai peti. Nah, kalau misalkan sudah, kita bisa import bintang from .env. Nah, kayak gini. Tapi harusnya, kalau misalkan .env ini, kita perlu aliaskan dia. Jadi kayak gini. Nah, setelah itu tinggal kita mau panggil .env config kayak gini. Dan kita bisa pakai JWT tokennya. Nanti JWT tokennya sama, kita bisa mau pakai di mana saja. Nah, sekarang kita bikin function pertama yaitu register user terlebih dahulu. Kita bikin asynchronous request. Ini harusnya sama kayak di JavaScript ya. Nggak terlalu banyak beda juga soalnya. Nah, kita bikin kayak gini juga sama. Username, user email, user password. Untuk plain text password udah didapatkan dari request body. Nah, si user password ini seperti waktu itu kita bakalan backup dia. Kita hash dia jadi plain text password dengan sort 10. Nah, setelah itu user adalah new user. Username didapatkan dari username yang udah diinput dari request. User email, si atribut dari model user, value-nya didapatkan dari user email request. Dan baik pun itu user password. Nah, setelah itu kita tinggal bikin dia jadi kita tinggal save aja. Nah, berikutnya tinggal ke status 201 send message data created user. Nah, seperti itu. Nah, sekarang harusnya palingan di sini aku mau bikin satu buah function terlebih dahulu yaitu verify user. Si verify ini kita karena dia function dalam file user controllernya doang, ya udah kita nggak usah export. Nah, requestnya didapatkan dari user email, yaitu string, dan user password string. Nah, let user sama dengan await user find one. Ini kita mau cari berdasarkan user email. Nah, kalau misalkan sudah, kita bikin kondisi jika user emailnya betul ditemukan. Nah, kita bikin seperti waktu itu, return-nya response aja. Errornya itu email not found kayak gini. Nah, berikutnya
kita bikin verify yaitu verify antara password ya, by crypt compare string user password to string dengan user punya user password. Kita jangan lupa kita bikin mereka jadi string karena mereka compare string. Nah, berikutnya jika verify itu berhasil, maka kita return status oke. Habis itu datanya adalah token. Nah, token ini kita dapatkan dari, kita bikin dulu satu buah variabel global yaitu token. Nah, si token ini kita simpannya di verify ini, kita bikin token sama dengan JWT sign. Nah, sign-nya adalah dia pertama-tama ambil dulu user ID, habis itu username, user email, user punya user email ya, sorry. Dan yang terakhir adalah user password kalau perlu. Nah, type-nya kita bikin dia jadi user aja. Ini terserah sih, type-nya kalian mau bikin nanti jadi verify admin atau user, terserah. Itu nanti kalian teman-teman tinggal bikin aja satu buah atribut baru yaitu role. Yaitu. Nah, di sini kita pakainya JWT token. Dan kita bikin session ini bakalan expire pada 2 jam. Nah, harusnya udah oke sih. Nah, palingan di sini kan if verify ketemu, kalau else-nya ya sama, yaitu status error. Kita bilang karena ini kan bandingkan password ya. Ya udah kita bilang password atau enggak wrong user aja deh. Gitu. Nah, setelah itu kita bikin di sini yaitu export. Nah, ini akan jadi function login kita ya. Nah, di sini export const user login. Asing request response. Nah, jika user email ini buat itu aja, request body, habis itu verify sama dengan verify user. Ini karena dia asynchronous ya udah kita pakai await user email dan user password. Nah, ini kan kita mau ambil responsnya nih. Berikutnya harusnya yang perlu kita lakukan adalah kita bikin response. Response ini harusnya nggak usah sih, itu kita cukup verify aja sih. Ya udah kayak gini. Jika verify punya status sama dengan oke, atau teman-teman di sini daripada verify kita boleh ambil responsnya aja lah biar lebih enak dibaca. Response kayak gitu. Jika responsnya oke, di sini kan statusnya kita lemparnya oke. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah kita bikin res cookie. Nah, nanti kan kita mau simpannya di cookies juga, yaitu token didapatkan dari token yang udah kita bikin. Message-nya sama, kita bikin 2 kali 60 menit. Nah, harusnya kalau udah tinggal bikinnya kayak gini. HTTP-nya only kasih dia true. Udah. Dan tinggal res status 201 send response punya response kayak gitu. Harusnya else-nya biasa aja sih, response juga. Nah, udah. Sekalian kita bikin logout-nya juga deh. Logout harusnya tinggal kebalikan aja sih, bikin dia jadi cookies-nya jadi satu aja.
ya kita tinggal passing cookies token match ads satu aja, jadi dia langsung end gitu. Nah kalau udah kita di user rootnya harusnya nggak terlalu beda jauh ya. User rootnya itu kita sama, yaitu kita import dulu Express from Express. Habis itu apa lagi? Import register user. Nah ini udah ada. Habis itu apa? Login, user login, dan yang terakhir adalah user logout. Nah, const router di sini kita bikin router. Ya udah, routernya semuanya adalah post. Yang di sini register user, router post, login, user login, dan yang terakhir adalah router post logout, user logout. Nah, tinggal kita export aja rootnya. Nah, kalau misalkan sudah di index.ts ini, ya udah. Kita mungkin perlu satu buah cookie parser nanti. Ya, kita butuh satu buah cookie parser buat nanti kita kan ada main di cookies ya buat akses authenticate-nya. Ya udah di sini kita tinggal install dulu. Kita install npm install text cookie parser. Misalkan sudah di sini kita tinggal import dulu cookie parser from cookie parser. Oke, udah ada. Dan kita abuse saja cookie parser seperti ini. Nah, jangan lupa di sini kita abuse juga, abuse v1 users. Nah, kita import juga user root from roots punya user root kayak gini. Habis itu di sini tambahkan aja user root. Oke, kayak gitu. Mungkin sekarang kita bikin authentication-nya dulu. Kita bikin out.ts. Dan di out.ts ini kita bakalan ngebuat import jwt from JSON Web Token. Import bisa langsung aja import di sini net function request dan response .env config const jwt token sama dengan proses .env jwt token. Nah, kita mau export function untuk verify token. Request response dan next. Token sama dengan didapatkan dari request cookies. Nah, jika token tidak ada, maka return status 403 dengan message token is required for authentication. You should login or register. Nah, kalau misalkan udah, berikutnya kita tinggal di sini biar lebih amannya kita track aja sih. Nah, di sini kita verify. Verify sama dengan jwt verify. Nah, verify-nya adalah token punya token.
Kemudian ada apa lagi? Kemudian ada JWT token. Nah, ini mereka nanti bandingin. Kemudian errornya adalah return as status 401 send message invalid token. Kemudian kita commit return saja kayak gitu. Nah, harusnya udah. Kalau misalkan sudah di post root ini, si post root ini kita bakalan panggil si authentication-nya. Nah, di sini kita tinggal import verify token from outs. Nah, si verify token ini kan function-nya. Kita bakal bikin out sama dengan verify token. Nah, tinggal teman-teman taruh aja di sini out sama satu lagi adalah out. Nah, kalau misalkan sudah, kita jalanin dulu. Oh, di sini ada error ya. Kalau misalkan dilihat errornya ada di out.ts. Nah, dapat dengan di out.ts ini, out.ts-nya ada mengalami error yaitu cannot find modus namanya JSON Web Token. Nah, JSON Web Token-nya tidak ditemukan. Apakah di sini ada error atau typo? Mungkin kita, di sini harusnya kita import semuanya aja. Coba, apakah sudah bisa? Oh, di sini masih error. Oh, kalau gitu kita install JSON Web Token 1 untuk di modulsnya. Soalnya tadi kan kita installnya untuk TypeScript modulsnya doang, TypeScript config-nya doang, nggak di itunya, nggak di Node package-nya. Nah, kalau gitu by click juga. Nah, habis itu yang terakhir adalah .env. Nah, coba deh kita jalanin dulu. Semoga bisa. Di sini ada error lagi. Oh, satu lagi cookie parser ya. Oke, harusnya udah bisa dijalankan. Kita npm run dev dulu. Oke, kalau gitu kita coba ya. Kita pakai Thunder Client. Tapi kalau teman-teman ada Postman silakan kita ke post dulu. Kita send. Dia invalid token sekarang. Nah, sekarang kita coba users register. Nah, di sini body kita pasang username itu Budiman, user email budiman@gmail.com, dan user password Budiman 2001. Untuk rootsnya coba aku cek dulu. Oke, register betul ya. Kalau gitu send 404 not found users. Kalau misalkan kita coba cek di mana ya, coba index ts.
index.ts pakai users. V1 users register 404 not found. Oh, di sini harusnya metodenya masih get, harusnya post ya. Oke, di sini Budiman udah bisa. Nah, kalau misalkan kita login. Kita login berarti si username-nya kita nggak perlu. Nah, kita send. Oke, kita kembali ke post. Jangan lupa ubah metodenya jadi get. Ini aku hapus dulu. Nah, kayak gini. Ini lihat ya. Postnya bisa diakses atau enggak. Nah, sekarang postnya udah bisa diakses. Nah, sekarang kita coba logout ya. Ini kan harusnya sama ya. Kalau misalkan kita mau ke post dan lain sebagainya. Kita sekarang ke logout. Send. Apakah logout ada error? Enggak. Harusnya udah bisa ya, tapi ini kayaknya aku lupa saat bikin. Aku baru sadar harusnya dia ada respons tambahan. Cuma ini harusnya kita udah bisa bilang oke sih. Kita coba send ya. Oke, berarti harusnya di user controllernya. Di sini kita bikin test start send message logout sukses. Ya udah, kita coba sekali lagi deh. Oh, di sini harusnya nggak usah pakai asing. Ini kan kita nggak perlu promise. Kita kan langsung logout aja. Kita nggak perlu bikin janji. Ya udah, di sini harusnya di users logout send bisa atau enggak. Atau oke. Oke, jadi tadi ada error di sini. Aku palingan tambahkan tokennya aja. Coba kita logout sekali lagi ya. Kita send lagi, logout sukses. Oke. Sekarang kita ke post. Ini harusnya get ya. Oke, sekarang udah invalid token. Oke, sip. Jadi harusnya materi kita hari ini udah selesai. Kita udah bikin authentication dari JS maupun TS. Nah, teman-teman sebelum close videonya diharapkan untuk melakukan absensi pada QR code berikut ya. Terima kasih.